Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di chattingnya. Padahal ini bisa tadi pagi ini. Pemirsa, apa kabar? Sehat semua ya. Subhanallah, hari ini saya berada di ayam kampungnya Mas Jody Warung. Alhamdulillah, di Jogja. Tepatnya di apa ini? Jalan apa? Ini di Pandian Sari. Pandian Sari. Subhanallah. Dan istimewa ini karena ditemani sama Toto Alkid. Tepuk tangan buat Toto Alkid. Coba nih sebelum kita mulai, apa ada lagu apa yang kira-kira bisa identik dengan Jogja sih sebenarnya. Ada lagu dari liriknya Sunan Kalijogo. Lir-ilir. Oh, siap. Pemirsa, lir-ilir dari Toto Alkid. Lerilir, lerilir, tambure wong sumile. Tak ijo royo-royo, tak senggo, temanten anyar. Bocah angon, pengen no ring kuwi. Unyu-unyu pengen no, tinggu baso toto kiro. Tinggu baso toto kiro. Tinggu baso toto kiro. Ekspor dulu sama emaknya. Dek, tema kita sebenarnya hari ini masih berbau neraka sebenarnya. Ini masih kajian tentang neraka ya. Catatan saya mana? Ada? Terima kasih Pak Jaris. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran tentang neraka. Saya ada di ayam kampung ini, warung ayam kampung. Semua bisa jadi pengusaha. Ya, jadi teman-teman pemirsa bisa jadi pengusaha. Semudah dan sedekat dengan air wudhu. Jadi asal mau wudhu, sholat, doa, jadi. Ya, di ujung sana ini ada Mas Suratno. Beliau coba geser dikit, saya duduk sama beliau ini. Silakan. Sebelum ngobrol-ngobrol tentang neraka ini. Enggak, ini obrolan berat pemirsa tentang neraka, tapi kita harus cair lah. Mas Ratno, ya, apa usaha ente? Rumah makan, Ustaz. Rumah makan juga. Apa namanya? Misop kampung, Ustaz. Misop kampung. Iya. Bandung kabarnya belum dibuka. Baru satu, Ustaz. Baru satu. Udah buka. Sudah buka, Ustaz. Yang kedua, tahu siapa yang bakal megang? Belum tahu, Ustaz. Salaman dulu. Alhamdulillah. Yusuf Mas. Saya mewakili patungan usaha akan ngambil cabangnya beliau Misop Kampung, tapi di Bandung. Ya. Misalnya mau ikutan buka Misop Kampung, silakan transfer. Ustadz, saya ini tutup kuping. Orang bilang Ustadz ini sekarang bisnis. Loh, Ustadz ini kemana saja? Bisnis oke, politik oke, gitu kan. Yang penting jangan dibawa-bawa hatinya. Itu yang penting, betul. Jadi kaya asal hati nggak dibawa, oke. Miskin hati nggak dibawa, oke. Miskin dipikirin, tambah miskin, tambah sakit, tambah susah. Mas Ratno, dulu merintis usahanya gimana? Dari kecil, Ustaz. Jadi seingat saya dulu waktu baru mulai buka satu hari itu cuman laku satu porsi, Ustaz. Oh. Ya. Tapi sehari semalam cuman laku satu porsi. Masih ingat sekali tuh dapat uang 8.600, Ustaz. 8.600. Jadi keluar dari warung tutup gitu, cuman diem aja, Ustaz. Jalan aja itu. Tapi jalan jumpa di masjid, cepat-cepat menghadap, Ustaz. Oh, ya itu dia. Cepat-cepat menghadap Allah gitu ya maksudnya? Tanya kenapa kok kayak gini gitu. Jadi sholat doa. Pagi setelah banyak istighfar, petunjuknya cuma satu, Ustaz. Apa? Ya udah, lu jalani aja yang ini, nggak usah mikir yang lain-lain gitu. Jalanin terus. Ya. Terus ada perubahan. Ya, karena itulah yang istilahnya itu yang menenangkan. Jadi nggak protes lagi, Ustaz. Jadi ya udah deh. Pokoknya saya tekuni itu, Ustaz. Gitu ya? Iya. Berapa omsetnya berapa sekarang kalau boleh tahu? Nggak usah lah ya. Nggak usah ya. Pemirsa pada minta sumbangan. Kita nggak seru nih. Kalau di ayam kampung
tapi pemiliknya tidak ada. Nah, oke, kita panggil Mas Jody. Subhanallah. Tepuk tangan lu buat Mas Jody kita. Chatting YM edisi pagi. Subhanallah. Mari Mas. Mas Jod, tadi Mas Ratno bilang sebagai pemilik shop apa tadi? Mie shop kampung. Medan ya? Medan, terus mana lagi? Bandung. Insya Allah segera buka di Solo ya? Kalau beliau memulai katanya pemirsa, don't worry, 8.600 omsetnya. Nah, saya pernah mendengar nih, Mas Jody ini juga mulainya omsetnya kagak. Mas, coba bisa cerita. Geser lagi Ya, dikit. boleh. Geser lagi dikit. Oke. Ya, usaha warung steak yang saya rintis selama setahun tuh, Ustaz. Selama setahun itu omsetnya 20.000, 30.000. Wah, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. 20.000, 30.000, terus. Ya, kita tekuni aja selama setahun itu. Karena kunci sukses usaha itu diantaranya ya tekun itu tadi, Ustaz. Oke, sebentar saya catat. Pegang. Kunci sukses ala Jody Warung. Apa yang pertama? Tekun. Oke, terus nomor 2? Nomor 2, syukuri seberapapun yang kita dapat. Syukuri seberapapun yang kita dapat. Ente mahasiswa kan? Asistenin aneh. Oh. Sini gue bawa. Dari sana lagi. Oke. Nomor 1 pemirsa tekun. Ada lagi apa ini? Syukuri seberapapun yang kita dapat. Siap. Terus? Yang ketiga, sedekah, Ustaz. Nah. Beda tulisan mahasiswa ya sama Ustadz. Bagus. Ente kuliah di mana? Kedokteran. Kedokteran. Wow. Mesa, ini belum nikah Mesa. Barang siapa pemirsa yang pengen menikah dengan beliau yang belum menikah, salawatnya banyak ya. Iki calon dokter dan sedang menghafal Quran. Sudah berapa ayat sekarang? Juz amma itu sebagian besar insya Allah sudah. Sudah, sejak pertama kali ketemu saya mulai ngapal separuh juz amma. Subhanallah, Allahu Akbar. Pemirsa, kita akan saksikan penjelasan dari Mas Jody dan Mas Ratno, tapi setelah yang berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Beneran? Gimana pemirsa? Ini chatting game edisi pagi. Pemirsa, ini ada cerita menarik ini di balik apa? Siapa namanya teh? Rafki, Rah? Rafki. Rafki. Kok bisa berdiri di sini? Gimana ceritanya? Katanya tadi ada sholawat, gimana tuh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada awalnya saya itu sering lihat Ustadz di Ustadz Hatian TV setiap pagi gitu. Saya perhatiin cara Ustadz nulis, cara Ustadz suka gini-giniin. Entah kenapa, saya tuh pengen banget nulis di tempat Ustadz yang sama, Allah. di pulpen yang sama, Ush. dan saya begini bullpen yang Ustadz pegang. Wah. Percaya nggak percaya, saya selalu selawatin gitu setiap saya nonton di Ustadz Hatian TV. Iya. Dan alhamdulillah, sekarang saya Allahumma sholli ala Muhammad. Akun Twitternya biar di follow sama yang pengen apa taruh. Nggak apa tulis. Twitternya sini, biasa Ustadz nulisnya di atas. Iya. Gitu ya. @Rafki Haris. Rafki Haris. Oke pemirsa. Ini anak baik, anak soleh. Insya Allah juga dari keluarga yang insya Allah lah bobot bibitnya. Insya Allah. Ya, apa yang dilakukan sama Rifki sehari-hari, Rafki? Ya, Selain kuliah. Selain kuliah, ya tetap kuliah aja sih tadi. Oke. Cuma kebetulan lagi pengen juga sama Mas Jody, tertarik pengen belajar sama Mas Jody. Usaha-usaha Mas Jody itu saya pelajarin gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Mas, aku di tengah sini. Oke. Tadi gimana terus lagi? Nomor 1 tadi tekun.
Nomor 2, syukuri seberapapun yang kita dapat. Nomor 3, pemirsa, rahasia dari usaha supaya lancar adalah sedekah. Terus. Kemudian yang keempat itu duha, Ustaz. Kemudian yang kelima Quran. Seperti tadi Raffi juga hafalin Quran. Saya walaupun sedikit demi sedikit, tapi insya Allah di belakang saya rumah tahfidz, santri-santrinya semua ngapal Quran. Wah. Karyawan-karyawan kita juga ngapal Quran. Tiap hari 1 juz ngaji Quran. Tiap hari? Tiap hari 1 outlet 1 juz ngaji Quran. Jadi ada 60 outlet. Tiap hari khatam 2 kali. 60 outlet semuanya ngantar ke sorga. Subhanallah. Mas Ratno, banyak orang-orang yang punya usaha, dia berhasil. Tapi berhasil di dunia saja. Tidak mengantarkan dia selamat dari neraka. Tidak mengantarkan dia dan keluarganya ke sorga. Nah, menurut pandangan Mas Ratno sendiri sebagai pengusaha mie sop kampung nih, gimana pandangannya? Niat kita itu harus betul-betul kita lurusin dulu, Ustaz. Untuk apa usaha itu? Oke. Apakah hanya untuk memperkaya diri atau bisa bermanfaat untuk umat? Berapa karyawan sekarang jumlah? Sampai dengan sekarang kurang lebih sekitar 600, Ustaz. 600, subhanallah. Mas Udi berapa sekarang? Saat ini sekitar 1.500 karyawan. Subhanallah, Allahu Akbar. 1.500, insya Allah. Coba kita belajar dulu hadis yang berikut ya. Oke, kita baca satu hadis pemirsa. Ya, kita dapat bonus nih belajar tentang neraka, tapi kita bonus dapat tentang usaha. Raffi silakan duduk dulu. Oke, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari adaban man lahu na'lani wa syirokani min narin yagla minhuma dimawuhu kama yagli al mirjalu ma yaro anna ahadan ashadda minhu adaban wa innahu la'awnahum adaban. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah orang yang mempunyai 2 sendal dan 2 talinya dari api yang mendidih. Itu siksaan yang paling ringan. Kira-kira kalau sepatu ente semua gitu dipanasin, misalkan kita salah naro. Kadang kan kita naro di masjid ya, nggak taunya sinar matahari mencreng sepatu kita, sendal kita kulit misalkan. Coba dah ente sejam aja ditinggal di situ, terus pakai jelotoan. Nah, neraka ini dipanasin puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun menurut hitungan manusia. Nah, siksaan yang paling ringan adalah dibayangkan oleh Rasulullah, orang yang punya 2 sendal dan 2 talinya dari api yang mendidih dari kedua otaknya. Subhanallah. Sebagaimana mendidih periuk. Ia tidak melihat ada orang yang lebih berat siksaan darinya. Padahal sesungguhnya ia adalah yang paling ringan. Makanya pemirsa, keinginan menjadi kaya bagus, baik. Tapi harus menjadi yang kaya, yang soleh. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang kaya, beriman, lagi soleh. Seburuk-buruknya harta adalah di tangan orang-orang yang tidak beriman, akhlaknya jelek. Itu buruk banget tuh harta itu. Ada hadis satu lagi, tapi kelihatannya kita akan sama-sama baca setelah yang berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Rasul. Jadi juga nih kayaknya ada edisi baru nih. Chatting IM edisi pagi. Baik pemirsa, sambil kita bercanda-canda, kita ngaji tentang sesuatu yang berat. Ngaji sesuatu yang sesungguhnya saya pun berlindung dari Allah dan kepada Allah. Jangan sampai kita kemudian menjadi penghuni neraka. Benar-benar tidak akan kebayang lah siksaannya begitu. Kita bacakan hadis yang berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari
fayusbagu fin nari sabghatan thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqul la wallahi ya rabb wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannati fayusbagu sabghatan fil jannati fayuqalu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika min shiddati qattu fayaqul la wallahi ya rabbi ma ra'aitu bu'san walam marra bi min shiddati qattu. Rawahu Muslim. Didatangkan orang yang paling nikmat di dunia dari penghuni neraka. Jadi ada orang yang paling kaya, paling senang kira-kira begitu, tapi dia jadi penghuni neraka. Lalu dipanggil dia, direndam dulu di neraka 1 kali. Ada gitu Allah bercanda begini. Diambil yang paling nikmat, yang paling banyak ngerasain perempuan, yang paling banyak ngerasain minuman, yang paling banyak kotorannya, itu yang paling kaya, yang sombong lagi durhaka, diambil, celupin dulu kata Allah sekali di neraka. Kemudian ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Dia menjawab, la wallah, tidak demi Allah, dia bilang, wahai Rabbku, tidak pernah aku merasakan kenikmatan. Lupa dia sudah dengan segala penderitaannya. Saking itu hebatnya siksa neraka. Tapi sebaliknya, didatangkanlah satu orang yang paling menderita di dunia. Ya, sering dicaci, dimaki, sering kelaparan, gak laku, gak level, sering dibuang, ya. Tapi kemudian dimasukin sehari nih ke surga gitu. Kemudian ditanya sama Allah, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesusahan? Apakah engkau pernah merasakan kepahitan hidup? Dia menjawab, tidak ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan dan kesulitan hidup. Subhanallah. Maksudnya adalah bahwa penghuni neraka lupa segala nikmat apa yang pernah mereka rasakan di dunia. Dan penghuni surga lupa juga terhadap segala kesusahan yang pernah mereka rasakan semasa hidup di dunia. Jadi pemirsa, sudahlah, banyak-banyak kita kemudian berbuat baik, beramal baik supaya kita masuk surga dan terhindar dari neraka. Baik, sekarang kita masuk ke, udah ente aja yang baca. Masuk doa surah Al-Baqarah ayat 52. Ya, silakan. Agak keras bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Subhanallah. Pemirsa, ini juga masih bujangan ini. Namanya Lutfi Habib. Beliau bakal melanjutkan masternya di London insyaallah. London apa? Oh, doktor. Akan melangsungkan S3-nya di mana? London? Di Austria. Di Austria, subhanallah. Mana itunya akun Twitternya? Oh, mana? Tulis. Siapa tahu nih pemirsa ada yang mau taruh, kan? Lutfi Habib, subhanallah. Pemirsa, kita masuk ke doa hari yang ke-55. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pemirsa berdoa. Jangan lupa sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan berdoa. Mas Ranto, Refki, Lutfi, Mas Jody, Toto, dan pemirsa semua silakan berdoa. Ya Allah, saat ini semua yang ada di sini dan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing lagi berdoa. Bahkan di tempat masing-masing yang tidak ada televisinya, menyamakan jadwal doanya. Kabulkan doa mereka semua ya Allah, dan kabulkan doa saya ini. Aminkan bersama para malaikat-Mu ya Rabb, yang tidak ada dosanya, yang ada hanya kepatuhan. Hindarkan kami dari neraka-Mu ya Allah, dan jadikanlah kami ini penghuni surga-Mu bersama istri kami, keluarga kami, suaminya para ibu, anak-anak turunan kami, orang-orang tua kami. Sampai hari kiamat nanti, mudah-mudahan turunan kami tidak ada yang menjadi turunan ahlun nar, turunan ahli neraka. Ya Allah Rahman Rahim, ya Dzal Jalal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap kali kami berdoa kepadamu ya Allah agar diberikan kebaikan dunia dan diberikan kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Senang sekali saya pagi ini ditemani sama
Toto Alkid, subhanallah. Saya Sumansur dan semua kawan-kawan semua mohon undur diri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.